Baik, ya, alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala nabi mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Jadi Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita meremehkan doa, ya. Apalagi doa-doa dari ayat-ayat Al-Qur'an. Makanya isi ya hati kita itu dengan nuansa-nuansa Quran. Dan biasanya ya pengajian tuh kalau dikasih doa tuh seneng banget biasanya. Ya. Nah, kesenangan itu bukan cuma sekedar tahu. Kesenangannya itu juga dibiasakan. Ya, relung-relung hati kita itu penuh ya dengan nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan tadi pancaran nilai-nilai Al-Qur'an, mobil khusus doa-doanya. Sehingga ketika kita hafal suatu doa, maka langkah berikutnya paham. Doa apapun. Alhamdulillah Ustaz, saya bisa mimpin doa panjang. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Kan kita amin amin amin. Pertanyaannya yang baca tahu nggak artinya? Setelah itu yang dengar ngerti nggak maknanya? Nah, udah hafal bagus. Berikutnya adalah kita paham. Setelah itu maka hati ini akan khusyuk. Hati akan khusyuk. Ya. Doa apapun. Ya. Bacaan sholat gitu juga. Ya. Qur'anan Arabian. Ghairu dhi iwajin. Ya. Jadi Qur'annya itu memang berbahasa Arab. Ya, bukan Qur'annya disesuaikan. Berarti Qur'annya bahasa Indonesia aja biar paham. Terus kalau di negara lain berubah. Ini yang akan menjadikan kitab suci itu lama-lama hilang. Tapi kita yang menyesuaikan itulah ya mukjizat Al-Qur'an sehingga bisa bertahan sampai saat ini. Ya. Sampai saat ini tuh bertahan. Setiap hurufnya ketika ada yang salah ketuker, maka orang-orang tertentu akan tahu dia. Ya, mungkin bukan kita ya, karena kita bisa jadi terbatas hafalan kita ya. Bahkan dengan keterbatasan itu kadang-kadang kita merasa lebih baik daripada orang lain, kadang-kadang kan kayak gitu kan. Ih, gue dong aduh udah hafal gitu kan. Dia trikul kuliah kulhu kulaudu birabbin nas gitu kan. Kadang-kadang kayak gitu. Ya. Tadi pas subuh imamnya emang hafid Quran ya, baca Ar-Rahman 2 kali salah. Di belakang-belakangnya udah ada yang ngaji sama saya yang udah hafal-hafal Ar-Rahman. Mungkin karena bacaan sholat ya, kikuk buat ngebenerinnya. Saya ada di pojok. Nah, tadinya mah agak ketengahan, cuman saya kan mau ke Keranggan. Biasanya kalau mau pergi, saya sholatnya itu saat pertama cuman di pojok, jadi bisa langsung melipir ya. Jadi nggak banyak-banyak zikirnya. Cuman kalau misalnya hari biasa, biasanya kalau nggak ada anak saya sebenarnya suka di depan kayak gitu. Di depan maksudnya pas di belakang imam. Jadi nggak sempat ngebenerin. Nah, ada jamaah selesai sholat deketin saya, Ustaz, imam itu salah. Iya, ada 2 ayat kelewatan. Kenapa nggak benerin? Saya juga jauh. Ya udah, ya nanti tinggal berikutnya aja. Ya. Kan enak tuh nuansa kayak gitu ya. Kita tahu ya itu dari segi bacaan. Jadi kalau imamnya salah kita ngerti ya, tinggal ya, diperbaiki buat berikutnya. Kalau bisa diperbaiki saat sholat, ya diperbaiki saat sholat. Tapi kalau nggak bisa, mungkin setelahnya. Jangan-jangan hafalannya juga ada yang kelongkap. Tadi bilang itu ada kelongkap Ustaz ya 1. Saya bilang bukan 1, 2. Ya ayat ini sama ayat yang ini. Nah, udah tahu dari bacaannya, pertanyaannya kita paham nggak mana? Saya juga belum paham semuanya. Makanya ngaji itu menjadi sebuah keharusan. Ngaji sebuah keharusan. Ya. Luangkan waktu untuk baca terjemah Quran. Ada orang mu'alaf,
setelah baca 18 jam baca terjemah Al-Quran dari suratul Fatihah sampai surat An-Nas, bukan orang sini, orang luar, ya ada tuh di TikTok, ya anak muda, ya orang Eropa lah, ya selesai baca ada beberapa kesimpulan tentang Quran, semuanya positif disebutin. Ternyata selama ini image tentang Islam, tentang Quran, begini, nggak ada di Qurannya. Ya, saya udah baca 18 jam. Yes. Dia curahkan waktunya untuk membaca satu-satu tuh terjemahan Quran. Ya. Jadi membentuk karakter berpikir pemahaman dia tentang Islam. Setelah itu bersyahadat dia gitu kan. Bilang, Masya Allah. Nah mereka yang di luar tuh mencoba untuk memahami di luar Islam. Ya, ada namanya disebut nonis. Saya kira nonis apa? Non Islam. Saya baru tahu tuh bahasa-bahasa sekarang nonis. Ya semalam ada yang konsul tuh, Ustadz, saya bikin Jumat berkah. Ada nonis yang ikutan gabung. Diterima apa enggak? Ya terima, saya bilang. Iya, gak ada masalah ya, berbagi. Jadi satu sisi konsep agama kita itu adalah mencari keberkahan, pahala dari Allah. Di sisi mereka juga mendapatkan menurut mereka. Tapi kan gak ada yang masalah. Ya, kecuali barangnya barang yang tadi ya. Ya gak halal itu beda lagi. Jangankan dia sama muslim, kalau kita tahu gak halal kita juga gak mau kan. Gitu. Jadi memahami itu. Nah banyak orang-orang tuh sudah mulai sedikit-sedikit memahami, ya. Tapi ketika udah paham, jangan kemudian sombong, kemudian akhirnya kita menegasikan tuh menyatakan orang lain tuh salah, nggak ada. Ya, emang udah baca semua. Kan setelah Quran ada namanya hadis. Ya hadis Rasulullah SAW itu menjelaskan nilai-nilai Quran. Itu juga cari kesempatan untuk punya buku-buku hadis, kemudian dibaca. Yang online juga banyak. Asal mau. Cuman kalau online lebih banyak terdistrak, terganggu, ya. Lagi baca bukan cuma iklan, WhatsApp masuk, ya kan? Baca WhatsApp-nya setengah jam, belajarnya paling baru 5 menit kayak gitu. Nah, emang lebih baik memang yang pakai buku khusus, ya handphonenya dimatiin. Kalau misalnya pengen itu download dulu, paket datanya matiin baru bisa baca ya gitu kan. Ya, cuma yang main handphone tuh lebih cenderung memang ada adiktif. Adiktif itu kecanduan ya. Nah, kita kadang-kadang cuma begini doang, lihat doang gitu kan. Ya, saya gitu, padahal nggak ada apa-apaan. Bukan, iya, jadi konsepnya seperti orang autis, bukan autis. Konsepnya artinya kita nggak mikirin orang lain. Jadi gitu ya. Jadi fokusnya tadi yang doa ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an, panjang doanya sedikit-sedikit ya. Jadi kalau misalnya sesuatu yang kelihatannya berat jangan semuanya dulu. Rabbi auzi'ni itu aja dulu. Rabbi auzi'ni. Nanti kalau udah terbiasa insya Allah ingat. Tapi Ustadz lupa lagi, biasa namanya manusia itu lupa lagi itu biasa ya. Tapi lama-lama itu kan melekat. Saya yakin mereka-mereka yang hafalan Qur'annya kuat, melekat, itu dia bertahun-tahun ngulang. Entah dalam sholat, enggak dengan dia kadang-kadang nih lagi tilawah, ketemu ayat yang dihafal, dia meleng dah tuh. Ya Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Padahal dia bukan Ar-Rahman gitu kan. Paling apa tadi tuh? Lihat lagi. Berarti hafalnya keulang juga. Itu yang membuat mungkin, ya, membuat kuat. Ya. Ya. Nah hari ini kita belajar gimana sih biar kita bisa interaksi dengan Al-Quran kita tuh semakin baik. Ya. Jadi ini nasihat dari guru saya. Ya. Yang pertama itu adalah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita pengen dekat dengan Al-Quran, minta sama Allah. Karena yang menanamkan hidayah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Itu karena kita doa kita nggak paham, maka kita nggak sadar kalau kita minta doa untuk bisa menikmati baca Quran. Ya.
sering saya eh, bahan ceramah tuh, kita nggak sadar ketika kita sedang berdoa, warzuqni tilawatahu ana al-lail wa atrofan nahar warzuqni tilawatahu. Ya Allah, berikan aku rejeki. Ya, ini senandung doa Al-Qur'an. Senandung doa, ya. Nggak ada hadisnya. Ya, itu rangkaian kalimat-kalimat pujian, syair, akhirnya jadi rangkaian doa. Dan ini masyarakat kita udah tahu. Ya, cuma kadang-kadang kita tahu syairnya, nggak tahu maknanya. Ya, salah satu maknanya warzuqni tilawatahu. Ya Allah, berikan aku rejeki, ya, untuk bisa membacanya malam dan siang. Ana al-laili wa atrofan. Artinya kalau ada malam dan siang biasanya itu bicara tentang kontinunya. Yang kedua total. Pengen ya hari-hari kita berisi Quran. Ya. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya, ada doanya Nabi, doa kalimat Nabi Nuh ketika berbicara kepada Allah, kata dia, inni da'autu qaumi. Aku mendakwahi kaumku lailan wa nahara, malam dan siang. 24 jam? Enggak. Nggak mungkin kan 24 jam enggak. Maksudnya apa? Dia menyempatkan tuh menjadi prioritas untuk berdakwah malam dan siang. Ya, bukan berarti ya 24 jam. Ya. Harus paham juga. Nah, rumah makan pagi sore. Berarti malam nggak ada ditutup. Malam ada nggak? Ada, itu istilah pagi sore. Ya. Cuci steam 24 jam. Wah, saya paling nggak mau tuh. Lamaan. 24 jam. Ngapain aja gitu kan. Sedetil itukah gitu kan. Itu istilah, maksudnya bukanya 24 jam. Apakah 24 jam dinyetim? Enggak kan. Ya kosong dia pasti rehat gitu kan. Cuma emang klinik ya, cucinya juga 24 jam. Ini bahasa saya gitu ya, mengumpamakan. Ya. Jadi interaksi, minta sama Allah. Nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, berikan aku kenikmatan ketika membaca Quran. Kadang-kadang kita berasa nggak? Mata udah riep-riep, ya kan? Kayaknya berat. Kalau iman lagi naik tuh, ya Allah, itu tilawah tuh nikmat banget. Tapi ketika iman lagi turun, disuruh sama bini tilawah juga kita yang nyap-nyap gitu kan. Kita yang marah, iya tahu bentar ngapa, bentar. Padahal bisa jadi kita nggak ngerjain apa-apa, cuman bengong aja. Jadi bengong itu bisa jadi lebih kita pilih daripada tilawah. Ya. Kenapa? Karena tidak ada kenikmatan dalam hati kita. Makanya bisa berinteraksi dengan Quran itu sebuah kenikmatan. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, la hasada illa fitnata, ini tidak dikatakan hasad. Maksudnya dosa, iri kayak gini ini nggak dosa. Illa fisnata, ini kecuali pada dua hal. Pertama, rajulun atahallahul Quran, ketika ada seseorang yang Allah berikan dia Quran, dia membacanya siang dan malam. Kenapa? Iri terhadap rezeki, pengen kayak gitu. Makanya minta sama Allah. Pengen punya anak yang punya hafalan, minta lagi sama Allah. Ya, makanya ke Allah tuh jangan bosan. Karena Allah nggak bakal pernah bosan. Paling kitanya itu yang sombong. Kenapa? Baru berdoa pengennya bisa langsung cespleng ya. Ibarat berobat tuh sekali minum obat langsung sembuh. Wah, dokternya maunya kan kayak gitu. Padahal di situ diuji kesabaran kita, ketawakalan kita, ya husnuzon kita sama Allah Subhanahu wa taala dalam minta.
Pernah nggak kita berdoa nih, ya ada surat yang pengen kita hafalin, kemudian minta sama ya Allah, mudahkan aku nih ngafal surat ini. Kayak diskusi aja, ngobrol biasa gitu. Kan kita seakan-akan mengandalkan otak kita, ya kan? Pokoknya baca ulang-ulang, ya kan? Dengar sering-sering, bacanya keras-keras, disimak sama orang lain, itu betul, nggak ada yang salah. Tapi seakan-akan dengan begitu pasti kita ingat. Enggak. Kalau Allah datangkan lupa, lupa. Bener. Kemarin guru saya cerita ya. Jadi saya tuh berguru banyak orang ya. Guru saya hafiz Quran 30 juz. Saya tanya, Ustadz, kasih nasihat dong. Apa sih namanya sharing session, sharing berbagi. Di antara guru bukan usia paling tua, tapi dia pengalamannya, hafalannya juga kuat. Bacaannya juga standar, suaranya nggak mendayu-dayu ya. Tapi suaranya itu enak. Standar kayak imam-imam Masjidil Haram lah kayak gitu. Dia bilang, saya ceritakan, saya pernah lupa baca Al-Adiyat, lupa, ngeblank. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Hilang. Itu nggak ada kata-kata sama sekali. Setelah itu lenyap. Akhirnya saya, kalau nggak salah saya ganti dengan Al-Ikhlas, saya surat paling ikhlas atau apa saya lupa, atau saya ruku, saya lupa. Itu jadi imam masjid. Padahal itu saya imamnya sholat Isya. Padahal dari maghrib ke Isya saya ngajar ngaji. Yang saya ajarin surat Al-Adiyat. Jadi pengen dalam sholat itu sekalian anak-anak juga murojaah gitu kan. Saya mimpi, saya salah. Lupa, blank. Ya Allah ya Rabbana. Itu kalau kita ngandelin ingatan kita pribadi. Kita minta sama Allah. Kata Ustadz saya, masih mending Ustadz. Mendingnya gimana? Ada Ustadz kita, ya maksudnya ini kan para penghafal Quran yang udah 30 juz lagi mimpin sholat id. Habis takbir langsung baca Sabbihisma rabbikal a'la. Fatihahnya lupa. Ini masalah itu kan rukun. Akhirnya tetap diingatin, akhirnya baca sholat. Sholat id, bayangin sholat id itu kan. Yang nggak sholat aja datang gitu kan. Itu bisa jadi trending topik bertahun-tahun dah tuh pokoknya. Benar. Iya kan? Makanya deg-degannya itu faktor itu akhirnya melupakan, lupa. Padahal biasa semaan itu kan. Lupa di situ. Baca suratul Fatihah lupa. Makanya saya sholat itu paling banyak tuh kemarin karena di lapangan bola. Itu sekitar 10.000 kalau kata pandemi, bisa 10.000 Ustaz. Masya Allah. Saya nggak tahu kan lapangan bola, kirain biasa-biasa aja kan. Pas di videoin, wow pakai drone kan. Masya Allah. Ini pas lebarannya bareng Ustaz. Kalau lebarannya nggak bareng, wow lebih banyak lagi katanya. Karena dari beberapa wilayah itu pada datang ke situ. Oh gitu ya, iya. Oh, bilang Masya Allah. Dan itu yang kadang-kadang bikin nervous, deg-degan. Hafalan bisa lenyap. Iya, kadang-kadang mohon maaf ya. Kita baca, kita kadang-kadang ragu. Ini benar salah. Tapi nyampe. Oh berarti itulah ya harus konsen. Nah biar nggak lenyap tuh, ini nasihat guru saya, emang minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran kalamullah, firman Allah. Ya, saya juga ingetin anak saya, minta sama Allah bang, doa biar surat ini mungkin. Enggak nafas setiap pas main baca surat ini, ya Allah mudahkan aku ya Allah. Ya. Sama, kita pengen baca Quran aja, kalau nggak ada hidayah dari Allah itu sebentar kok baca Quran. Ya. Baru 1 ayat 2 ayat lewat. Apalagi kalau kita misalnya udah yang hafal, mohon maaf ya, kita yang hafal apa, bang bacaannya udah bagus banget gitu. Motivasi kadang-kadang itu demotivasi. Kenapa? Karena merasa udah biasa aja. Tapi justru kita belajar dari orang yang terbata-bata. Saya belajar dari yang ngaji sama saya kan banyak ya. Kalau pas lagi baca Quran terbata-bata, motivasi itu lebih besar daripada yang baca Qurannya.
Bahkan motivasi ngajar ngajinya juga beda. Kalau dia tuh pengen benar-benar bisa, tapi kalau rasa malu udah hilang. Maksudnya dia udah nggak, pokoknya ya udahlah saya mau belajar gitu kan, malu saya singkirin. Itu semangat itu dahsyat. Justru biasanya tuh yang bacaannya bagus-bagus tuh nggak sabar buat nunggu. Makanya saya bilang sabar, karena itu pahala buat kita. Kita juga nyimak. Karena bisa jadi ketika dia baca, kita ingetin, pas saat itu sebenarnya kita salah. Ya. Nah kemarin kan saya semaan Quran tuh. Jadi para penghafal baca satu halaman. Yang baca anak muda belum nikah. Ya, sudah 15 juz ya, baca Al-Waqiah. Ini guru namanya rapat guru ya. MGMP Musyawarah Guru Mata Pelajaran Al-Qur'an. Saya koordinatornya. Ya. Nah, saya baca surat Ar-Rahman ya. Kemarin tuh. Kemudian udah, nah, ini ada yang pas Waqiah ada yang baca, ente ya giliran siap saat baca dia ya, pas baca dibenerin sama dua orang, dua-duanya hafiz Quran yang satu enggak, yang satu sekitar 10 juz ya, yang satu emang ngelotok dia ya, keluarganya keluarga para penghafal Quran. Nah, jadi lagi dibetulin, saya bilang, betul itu bacanya, jangan disalahin. Kaget dia dibetulin, maksudnya yang membenarkan, maksudnya dia nyalahin orang yang baca benar gitu kan, kaget juga saya benar, karena kan dia usia hafalannya memang 30 juz, emang mungkin ya. Maksudnya bagus banget hafalannya, biasa. Jadi kalau misalnya pesantrennya ada, tiap tahun ada haul di pesantrennya itu ngafal murojaah itu 30 juz setiap tahun gitu. Jadi kalau di kantor suka izin, Ustadz saya izin ya, saya mau ada haul, jadi pas pulangnya nanti saya ambil cuti sini, silakan. Biasanya kita atur. Nah kemarin itu dibetulin baca surat Al-Waqiah. Saya lupa di ayat yang mana. Ya alhamdulillah karena saya hafal juga, saya bilang, udah betul. Kaget dia langsung. Buka Quran. Oh iya, gitu. Ya, artinya peluang lupa itu semua. Ya, makanya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk surat-surat pendek. Ya, karena saking pendeknya kadang-kadang jarang kita murojaah. Ya, jarang kita ulang. Ya. Contoh misalnya yang udah hafal 2 juz, 3 juz, 4 juz. Suruh baca surat Al-Bayyinah belum tentu selesai. Benar, ada surat-surat tuh emang harus dimurojaah. Kalau nggak dimurojaah bisa lenyap hafalannya. Ya, termasuk bacaan Quran kita, kalau kita jarang baca Quran, maka lidah akan keluh lagi terhadap ayat-ayat tertentu yang tadi. Yang bisa jadi, mohon maaf, nada panjang pendeknya itu kurang berirama. Bimuzahzihihi. Ya. Enaknya bimuzahzihihi. Kalau saya kan nggak hafal. Tapi untuk orang nggak semua bisa. Ya. Bagi nih, contoh ya, yang paling sering salah tuh kalau tilawah surat Yusuf. Inni ro'aitu ahada asyara kaukaba. Enggak semua orang bisa lancar baca itu. Ahada asyara, ahada asyara. 6 kata, 6 huruf itu tanpa ada panjang sama sekali. Biasanya orang salah. Ahada asyara gitu kan. Ya, biasanya ini pengalaman saya. Bisa jadi kalau ibu, saya enggak, saya betul. Ya, tafadhol, alhamdulillah ya. Tapi pengalaman itu. Nah, biasanya yang sering itu dia belum pernah hafal. Walaupun bacanya bagus, tapi jarang baca. Saya ulangi, dia belum pernah hafal. Kalau pernah hafal, biasanya nadanya udah dapat. Ya, belum pernah hafal, walaupun bacanya bagus, tapi jarang ulang. Maka untuk hidup berada dalam nilai-nilai Qur'ani, kita minta sama Allah. Ya. Ya. Jadi kita pengen ya dada kita itu lapang dengan nilai-nilai Quran yang akan masuk. Ya. Sehingga Quran itu betul-betul cahaya ya, terhadap hati kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita pengen senantiasa diberikan nikmat ya, untuk berinteraksi dengan Al-Quran, maka yang berikutnya adalah, kata beliau, perbanyak qiyamul lail.
Karena disitulah kita banyak pilihan untuk ngulang hafalan. Ya kan? Kalau misalnya sholat, biasanya, ini khusus yang laki-laki ya, kan kita berjamaah, kita nggak bisa milih tuh. Ya. Ada spesialis, ada sebuah masjid, saya ngisi pengajian semalam ya, setiap malam Sabtu. Itu ada 2 imam bergantian, tapi bukan hafal Quran, dia tidak hafal Quran. Ya, imam yang biasa jadi imam ya, saya juga nggak mau jadi imam, kan nggak boleh ya, harus yang orang wilayah situ. Tapi ketika kalau dia sholat, itu yang dibaca itu aja biasanya. Ya, nggak ada variasi lain. Ya, jadi udah hampir 2 tahun saya jadi jamaahnya, udah bisa ketebak. Ya, ini Al-Insyirah biasanya gitu kan. Al-Ikhlas gitu ya. Ya, paling jauh tuh Al-Insyirah, paling jauh tuh Alam Nasyrah. Ya, paling yang saya tahu ya. Kalau yang satu lagi dia bacanya sampai As-Saff. Cuman As-Saffnya cuma 3 ayat gitu. Ya. Terus surat Al-Fat Muhammadur Rasulullah gitu kan. Biasa itu udah kebayang. Nah, sehingga kita kemungkinan buat ngulang hafalan surat pendek kita itu nggak bisa semua. Ya kan? Kita udah hafal misalnya mohon maaf Al-Alaq, Iqra. Jarang masjid itu yang baca surat Al-Alaq. Karena ayatnya walaupun pendek-pendek tapi banyak. Ya, cenderung orang grogi ketika Iqra. Oh, jamaah udah meringsang dah tuh ya, panjang. Untuk sebagian orang terasa panjang. Ya, kalau untuk yang hafal dia udah tahu pendek kayak gitu kan, nggak terlalu panjang. Nah, untuk ngulang itu kan nggak dapat momentum kita, nggak punya waktu. Kapan syaratnya? Salah satunya adalah bangun qiyamul lail, ulang baca. Ini bukan perkataan saya, ini dia yang udah hafal Quran. Ya. Makanya qiyamul lail itu dengan Quran itu dekat. Suratnya Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila au zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Ya, surat 73 kita baca terjemahnya. Nah, biar enggak cuma kajian, maka kita bikin standar minimal. Ini bukan kewajiban, tapi ini latihan kita. Standar minimal kita qiyamul lail seminggu 1 kali. Ini taklim kita ya. Jangan salah persepsi. Jadi wajib loh. Qiyamul lail itu kan sunnah, bukan. Ini wajibnya dalam artian ini untuk kita riyadhah, untuk latihan. Ya. Gimana terjemahnya? Pak Ihsan. Surat 73 ya. 1 sampai 5 kali ya. Coba dibaca terjemahnya. Dia bingung nyarinya. Iya. Ada sebelah, kalau halaman kiri sebelah kanan. Ayat 1 sampai 5. Oh iya, langsung baca Bang Budi. Masya Allah, dia mencuri kesempatan nih. Curi pahala. Barakallah, silakan. Iya. Bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Cukup. Jadi antara qiyamul lail dengan Quran itu dekat. Makanya orang yang interaksi dengan Quran, salah satu ibadahnya setelah pastinya ibadah wajibnya itu baik, dilihat aja qiyamul lailnya. Ya. Coba. Ya. Jangan sampai bablas. Ya. Nah, tanamkan tuh dalam hati kita, ya Allah, ya saya pengen. Nah, di taklim kita paling tidak kalau tidak ada halangan, coba ya minimal 1 kali dalam sepekan. Terserah mau malam Senin pagi sekalian sahur, ya kan? Atau Kamis pagi, silahkan. Atau ngambil berkah Jumat, Ustadz, saya Jumat pagi, ya mulai silahkan. Ya. Bahkan Qiyamul Lail ini kalau dalam bab Qiyamul Lail di kitab Riyadhus Shalihin
ada Allah menyebut adz-dzakirina wadz-dzakirat, orang yang berzikir laki-laki dan perempuan. Siapa mereka? Kata Rasulullah SAW menyebut adz-dzakirina wadz-dzakirat adalah orang yang suami kemudian sholatnya itu diikuti oleh istrinya ketika qiyamul lail. Ya, saya baru dapetin juga tuh hadisnya tuh. Ya, di babnya qiyamul lail ya, Imam Nawawi kitab Riyadhus Shalihin. Saya pas ngelihat itu saya bilang, Masya Allah. Ya, ini romantis loh. Ya, kita bikin romantis gitu kan. Ya. Bangunin. Ya. Saya hari ini istri saya lagi di rumah anak saya di Ciputat. Semalam saya pulang. Ya, pagi-pagi di WhatsApp. Ya, dibangunin saya. Walaupun saya udah mandi. Karena saya nggak usah di kamar mandi, WhatsApp akhirnya ditelepon. Telepon. Kenapa? Udah bangun belum? Udah, ini udah mandi. Mau qiyamul lail dulu ya, sebentar. Kenapa? Enggak, ini tahadus. Jangan dianggap apa, enggak. Ini kan kita pengajian kecil, bukan tablik akbar atau enggak. Saya ingin tahadus. Artinya saya juga melakukan ini yuk gitu bareng. Ya. Tadi pagi diingetin di WhatsApp karena saya nggak balas di telepon. Masalahnya saya tuh tidur kebluk. Ya, gampang pelor, nempel molor. Iya, saya itu paling gampang tidur dari dulu. Makanya saya bilang, ya Allah, Allah memberikan saya itu nikmat. Saya dulu kalau kuliah, itu kan saya kerja malam. Itu antar kelas tuh, ketimbang orang pada nongkrong, saya tidur. Tapi saya nyari duit kan malam tuh bikin spanduk segala macam ya. Kuliah ada 2 mata kuliah, jam sekian sama jam sekian. Udah. Saya bilang, saya ke musola biasanya. Habis tilawah sebentar di terasi tidur udah 12. Ntar bangun lagi pengen kuliah. Paling ingetin, ingat ya jam sekian nih. Ada kuliah gua ya. Bangunin dulu ya. Ya. Kadang cuma 10 menit, 15 menit. Lama-lama udah terbiasa. Kenapa? Alhamdulillah. Nah, ada pembelaan hak jawab. Akhirnya karena 3:30 kelamaan, makin banyak alasan tuh, masih lama gitu. Alarm saya itu masih double. Ya, sengaja karena saya juga punya pakai alarm juga. Sebentar, ini alarm. Tuh. Alarm saya 3.15 sampai sama jam 4.00. Ini baru saya setting karena handphone saya kena virus. Saya reset ulang. Saya lagi setoran hafalan kan pakai online. Lagi setoran kayak gini, iklan mulu, salah mulu saya. Iya lu, iklan lagi. Saya bilang, ya Allah, tadinya saya anggap biasa aja. Ya Allah, iklan mulu, lagi setoran, iklan lagi. Aduh. Di reset ada, mohon maaf kalau nomor telepon Pak Imam tuh nggak ada, hilang langsung ya. Alhamdulillah beliau WhatsApp saya kan. Oh, saya save ulang gitu. Ya. Banyak, data juga banyak yang hilang ya. Termasuk mohon maaf M-banking saya itu sampai anak saya WhatsApp ke istri saya. Abinya belum transfer. Astagfirullahaladzim, saya lupa. Ya, yang di Jatinangor. Iya, udah. Saya ke ATM aja transfer dulu. Sampai sekarang belum bisa yang BSI. Kalau yang BJBS sudah bisa. Ini kisah gitu kan. Nah, saya pakai juga tuh settingnya 3 biasanya. Ya. Jadi 4. Satu lagi yang hidup. Istri. Gitu kan. Yang ingetin. Ya bersyukur. Makanya disyukuri. Ya. Tinggal minta sama Allah, serius mintanya, insya Allah nggak lama. Bener. Ya. Kemarin ada yang hafizah Quran kan usianya udah 28 kan, belum selesai saya cerita. Ya.
ponakannya kiai, ya kiainya hafal Quran 30 juz. Dia lahirnya juga di Mekah gitu. 28. Nah, 2 pekan yang lalu nikah. Makanya belum selesai ceritanya. Ya, saya kalau ngelihat tuh pasti ya insya Allah ya, kalau ngelihat dia tuh beberapa guru ya, guru kami itu yang belum nikah tuh, saya ya Allah mudah-mudahan biar cepat dapat jodoh. Ya makanya kalau kita ngelihat orang silaturahmi itu berkahnya gitu. Ya, kita ketemu ngelihat udah, oh belum nikah ya mudah-mudahan, belum kerja mudah-mudahan, gitu. Ya, enaknya silaturahmi tuh kayak gitu. Kan saya pernah hadis Rasulullah gini, idza da'al muslim akhahu, apabila seorang muslim mendoakan saudaranya bizahril ghaibi, dengan zahril ghaibi, ya, enggak kelihatan doanya, dia enggak tahu lagi didoain, maka qalal malak, yang komen tuh malaikat ya, kola tuh berkata kan, kalau bahasa sekarang komen lah ya, karena sedikit kalimatnya, qalal malak amin, malaikat akan berkata amin, kabulkan ya Allah. Yang kedua, walaka bimislih, engkau akan dapatkan sebagaimana yang engkau doakan. Bukan berarti kalau doain orang nikah, gue nikah lagi dong. Enggak juga, bukan begitu dong. Kadang-kadang orang berpikirnya gitu ya. Berarti mudah-mudahan dia kan dapat bahagia dengan menikah itu kan. Mudah-mudahan kita makin bahagia. Pasan ketawanya lebih lepas. Barakallah. Itu yang kedua ya, minta sama Allah. Hah? Apa sih? Ya, jadi pertama itu banyakin minta sama Allah ya, pastinya ikhlas ya. Yang kedua itu adalah senantiasa kuatkan dengan qiyamul. Yang ketiga ngajar. Ya. Saya catat bahasa Arabnya ikut. Nah, saya bilang tolong dong. Dia dari gurunya juga. Saya bilang apaan bahasa Arabnya? Bahasa Jawanya. Ya enggak ke save. Oh, di save-nya di komputer. Saya pakai komputer bukan pakai handphone. Intinya itu adalah kalau kita ngajarin orang, maka biasanya kita lebih lekat nanti. Orang siapa yang paling dekat itu keluarga kita. Iya, anak-anak kita. Suami istrinya. Kayak doa misalnya tadi Pak Ihsan kan. Ya, manggil istri apa? Rin? Enggak kan ya? Manggilnya apa? Yang. Oh, mama anak-anak. Ya. Misalnya dipanggil gitu kan, mah yang kemarin udah hafal belum? Udah, coba aku yang simak. Atau kebalikannya, istrinya nanya, ayah udah hafal belum yang kemarin? Belum, kita hafalin bareng yuk. Gitu. Ketika kita nyimak orang, itu maka insya Allah akan lebih kuat. Itu ngajar. Maka kalau kita punya ilmu sedikit apapun, semangatnya itu ajarin ke orang lain. Ngajar itu bukan berarti harus jadi kiai, jadi ustazah, enggak. Di rumah. Ustadz, hafalan anak saya lebih banyak dari saya. Justru kita belajar juga dari dia. Ambil Quran, Dek, coba surat Al-Falaq. Al-Falaq. So, coba surat An-Naba kamu baca. Kita belum hafal An-Naba. Ayah mau simak. Kita belajar. Dia hafalannya makin kuat, ya, kita termotivasi untuk belajar. Makanya ngajar itu menjadi sebuah keharusan. Ya. Tadi ya, bukan profesi sebagai guru ngaji, bukan. Tapi kita memberikan apa yang udah kita punya kepada orang yang ada di lingkungan kita. Paling tidak yang ada di keluarga kita. Ya, saya anak-anak misalnya, ya, istri gitu kan. Kadang iseng, ayo aku simak ya surat Ar-Rahman. Jangan sekarang, Bi, nanti aja. Ya, anak saya yang di Bandung nih hari ini nih. Kapan Kak setorannya? Kemarin kan. Waktu hari Rabu. Aku weekend ya. Lagi banyak ini nih. Ya udah, nanti weekend. Nah, hari ini weekend. Maka saya nanti punya ini buat online aja. Memastikan anak-anak. Ya, ketika dia baca, pas ayatnya saya nggak hafal. Jadi saya buka Quran. Oh iya, ngafalin lagi.
Ketika sudah hafal, saya sambil buka Quran juga, tapi saya mermelek gitu kan, sambil nikmatin, oh iya saya ngapal. Jadi kuat lagi. Ya, ini paling tidak tiga hal ini. Yuk kita kuatkan interaksi kita. Jangan nunggu Ramadan. Yang tadi yang udah disuruhkan dihafalkan, insya Allah pekan depan ini kita bacakan nanti ya satu-satu. Saya pengen ini termulazamah. Ya, surat Al-Ahqaf ayat 15 doanya Robbi auzi'ni. Enggak hafal jangan enggak datang. Ya. Enggak napa. Ini sifatnya fadilah, keutamaan. Ya, keutamaan. Jangan enggak datang karena habis ada hafalan gitu ya. Yang kedua kalau saya lupa diingetin. Ojo menang baik gitu kan. Diam. Jangan kasih tahu. Tadi tanya gitu. Jangan. Ya. Nah, yang tidak ada istrinya atau tidak ada suaminya, tugasnya adalah kasih tahu doa ini. Ya. Mah, kita hafalin bareng yuk. Walaupun nggak di-storein di sini nggak ada masalah. Tapi intinya gini, jangan kebaikan kita makan sendiri. Ya. Apalagi ini kebaikan akhirat, ya. Berikan kepada orang-orang terbaik yang ada di lingkungan kita. Ya. Mudah-mudahan berkah dan manfaat buat kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Semoga Allah berikan kemampuan kita untuk berkurban bagi yang belum berkurban. Semoga Bang Budi, Mas Budi segera Allah Subhanahu wa taala dapatkan jodohnya yang terbaik insyaallah. Mudah-mudahan kita yang belum haji Allah berikan kemampuan untuk berhaji. Paling tidak bisa berumroh lah insyaallah. Yang belum hatam Quran mandiri, semoga Allah berikan kemudahan untuk hatam Quran. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleh, menjadi penyejuk hati kita dan kelak bersama kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.